Panglima TNI mengatakan, siapa yang ingin menggagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI. Halo Jenderal, presiden langgar konstitusi dan merusak demokrasi, sehingga jadi ancaman bagi NKRI. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu harus jujur dan adil, tapi presiden gelar pemilu dengan cara curang dan zolim. Amanat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunis, tapi presiden membiarkan Neo-PKI bangkit, bahkan jalin hubungan mesra dengan partai komunis. Amanat perundang-undangan bahwa penodaan agama harus dilarang dan korupsi harus diberantas, tapi presiden melindungi para penista agama dan ikut serta dalam korupsi. Amanat reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR RI nomor 6 tahun 2006 bahwa presiden tidak dipercaya rakyat wajib mundur. Itulah sebabnya ulama dan umat, tokoh dan rakyat, emak-emak dan mahasiswa hingga pelajar menuntut presiden mundur untuk tegakkan konstitusi dan jaga demokrasi demi keutuhan NKRI. Tapi mereka dihajar dan diserang oleh polisi, khususnya BRIMOB, dengan cara yang sadis dan brutal serta super anarkis. Bagaimana Jenderal? Apa Jenderal dan TNI siap bersama rakyat turunkan presiden yang langgar konstitusi dan merusak demokrasi demi keutuhan NKRI? Apa Jenderal dan TNI siap bersama rakyat hadapi BRIMOB yang super anarkis menyerang rakyat dengan brutal dan sadis? Atau Jenderal juga ingin ikutan dengan mereka, membantai rakyat dengan keji dan sadis menggunakan seluruh senjata dan peralatan tempur yang Anda miliki? Ayo Jenderal, silakan tentukan pilihan Anda agar seluruh prajurit dan seluruh rakyat Indonesia tahu kemana Anda berpihak. NKRI harga mati, jaga demokrasi, tegakkan konstitusi. Ayo viralkan ke semua prajurit TNI patriot sejati yang siap bela agama, bangsa dan negara. Mau tanya satu sahabat militer, satu saja, khususnya yang sekarang dekat dengan kalangan militer. Mengapa Panglima TNI mengeluarkan ancaman kelompok yang menggagalkan pelantikan presiden dan wapres berhadapan dengan TNI? Ancaman yang sama dikeluarkan Panglima ABRI Wiranto saat menghadapi demo 1998. Kalau sudah menyatu, urat takut rakyat sudah tidak ada. Foto ini memperlihatkan saat rakyat menghadapi dua panser yang meluncur dari Bundaran HI tahun 1998. Tepat di dekat flyover Bendungan Hilir atau di seberang hotel Le Meridian, ada rakyat yang tidur di jalan agar panser tidak bergerak meski tak ada tempat foto saya. Akhirnya, dua panser terpaksa balik arah ke Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kenapa Panglima TNI menakut-nakuti rakyat yang tidak lagi memiliki rasa takut? Saya pengen pencerahan khususnya dari Bro Tony dan Slamet Ginting. Panglima TNI bersama pasukannya terlihat begitu gagah menyampaikan orasi untuk membela dan memastikan keamanan Jokowi agar tidak ada yang mengganggu saat pelantikan. Seolah negara sedang genting, nyawa presiden terancam. Deklamasi sang panglima dibuat membahana ke seluruh penjuru negeri. Padahal aspirasi rakyat selama ini, aspirasi mahasiswa selama ini, tak ada secuil pun yang menyebut memiliki rencana untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Mereka berdemo karena ingin menyampaikan aspirasi penolakan atas sejumlah produk legislasi DPR, termasuk penolakan atas disahkannya perubahan Undang-Undang KPK. Memang benar, sebagian besar ekspresi aspirasi itu juga menyampaikan kemarahan dan kekesalan pada Jokowi atas sikapnya yang tak amanah dalam mengelola negara. Namun, sikap itu masih dalam batas-batas koridor kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Kemana suara Panglima TNI saat nyawa dua mahasiswa meregang terkena tembakan peluru di Kendari? Kemana? Kemana suara Panglima TNI saat penanganan demo berlangsung brutal? Kemana suara Panglima TNI saat negara mempertontonkan kebiadaban pada rakyat? Bukankah TNI itu lahir dan dibesarkan dari rahim rakyat? Bukankah seluruh anggota TNI itu digaji oleh rakyat? Kenapa Panglima? Kenapa Panglima TNI tidak bisa bicara atas keselamatan rakyat? Kenapa Panglima TNI justru hanya sibuk bicara ihwal keselamatan Jokowi?
Wahai Tuan Presiden, alat negara itu dibiayai dari uang rakyat. Mereka diadakan untuk melindungi rakyat. Jangan salah gunakan alat negara hanya untuk melindungi kekuasaan Anda. Wahai Tuan Presiden, jangan adu domba rakyat dengan TNI. Karena rakyat dan TNI itu satu tubuh. Karena itu, jika Anda memang tak lagi mampu mengurusi negeri ini, segeralah menepi, segeralah mundur. Karena itu lebih baik bagi Anda juga bagi bangsa ini. Khususnya Brimob dengan cara yang sadis dan brutal serta super anarkis. Bagaimana Jenderal? Apa Jenderal dan TNI siap bersama rakyat turunkan presiden yang langgar konstitusi dan merusak demokrasi demi keutuhan NKRI? Apa Jenderal dan TNI siap bersama rakyat hadapi Brimob yang super anarkis menyerang rakyat dengan brutal dan sadis? Atau Jenderal juga ingin ikutan dengan mereka, membantai rakyat dengan keji dan sadis menggunakan seluruh senjata dan peralatan tempur yang Anda miliki? Ayo Jenderal, silakan tentukan pilihan Anda agar seluruh prajurit dan seluruh rakyat Indonesia tahu kemana Anda berpihak. NKRI harga mati, jaga demokrasi, tegakkan konstitusi. Ayo viralkan ke semua prajurit TNI Patriot sejati yang siap bela agama, bangsa dan negara. Mau tanya satu sahabat militer, satu saja, khususnya yang sekarang dekat dengan kalangan militer. Mengapa Panglima TNI mengeluarkan ancaman kelompok yang menggagalkan pelantikan presiden dan wapres berhadapan dengan TNI? Ancaman yang sama dikeluarkan Panglima ABRI Wiranto saat menghadapi demo 1998. Kalau sudah menyatu, urat takut rakyat sudah tidak ada. Foto ini memperlihatkan saat rakyat menghadapi dua panser yang meluncur dari Bundaran HI tahun 1998. Tepat di dekat flyover Bendungan Hilir atau di seberang hotel Le Meridian. Ada rakyat yang tidur di jalan agar panser tidak bergerak meski tak ada tempat foto saya. Akhirnya, dua panser terpaksa balik arah ke Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kenapa Panglima TNI menakut-nakuti rakyat yang tidak lagi memiliki rasa takut? Saya pengen pencerahan khususnya dari Bro Tony dan Slamet Ginting. Panglima TNI bersama pasukannya terlihat begitu gagah menyampaikan orasi untuk membela dan memastikan keamanan Jokowi agar tidak ada yang mengganggu saat pelantikan. Seolah negara sedang genting, nyawa presiden terancam. Deklamasi sang panglima dibuat membahana ke seluruh penjuru negeri. Padahal aspirasi rakyat selama ini, aspirasi mahasiswa selama ini, tak ada secuil pun yang menyebut memiliki rencana untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Mereka berdemo karena ingin menyampaikan aspirasi penolakan atas sejumlah produk legislasi DPR, termasuk penolakan atas disahkannya perubahan Undang-Undang KPK. Memang benar, sebagian besar ekspresi aspirasi itu juga menyampaikan kemarahan dan kekesalan pada Jokowi atas sikapnya yang tak amanah dalam mengelola negara. Namun, sikap itu masih dalam batas-batas koridor kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Kemana suara Panglima TNI saat nyawa dua mahasiswa meregang terkena tembakan peluru di Kendari? Kemana? Kemana suara Panglima TNI saat penanganan demo berlangsung brutal? Kemana suara Panglima TNI saat negara mempertontonkan kebiadaban pada rakyat? Bukankah TNI itu lahir dan dibesarkan dari rahim rakyat? Bukankah seluruh anggota TNI itu digaji oleh rakyat? Kenapa Panglima? Kenapa Panglima TNI tidak bisa bicara atas keselamatan rakyat? Kenapa Panglima TNI justru hanya sibuk bicara ihwal keselamatan Jokowi? Wahai Tuan Presiden, alat negara itu dibiayai dari uang rakyat. Mereka diadakan untuk melindungi rakyat. Jangan salah gunakan alat negara hanya untuk melindungi kekuasaan Anda. Wahai Tuan Presiden, jangan adu domba rakyat dengan TNI. Karena rakyat dan TNI itu satu tubuh. Karena itu, jika Anda memang tak lagi mampu mengurusi negeri ini, segeralah menepi, segeralah mundur. Karena itu lebih baik bagi Anda juga bagi bangsa ini.